Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rizky Hidayat dan teman-teman kelas 2C semuanya. Hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu keterkaitan kasus aparat dan warga membersihkan lingkungan masjid dengan komunikasi persuasif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Adiba Fahima, Aisyah Sabrina, Ananda Fani, Nia Rahmadani, dan Nurul Iza Titania. Slide pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Nia Rahmadani. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang dimaksudkan untuk memperkuat, membentuk, ataupun mengubah tanggapan seseorang, atau lebih tepatnya berguna untuk mempengaruhi orang lain supaya sependapat dengan komunikator. Komunikasi persuasif sendiri identik dengan komunikasi yang sifatnya membujuk orang lain tanpa adanya paksaan untuk sependapat dengan pembicara. Pada umumnya, sikap-sikap individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi ini terdiri dari tiga komponen, yaitu yang pertama, kognitif, merupakan perilaku di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Jadi, tahap ini, individu mulai mampu untuk menghubungkan, menelaah, serta mempertimbangkan suatu objek atau peristiwa yang dibahas, sehingga individu tersebut mendapatkan informasi. Pada tahap inilah yang mengakibatkan individu berada pada tingkat tahu. Yang kedua ada afektif, merupakan perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. Dalam tahap afektif individu akan berkaitan dengan emosi seperti sikap, motivasi, dan perasaan. Terdapat 5 bagian utama afektif dimulai yang paling sederhana hingga kompleks, yaitu tahap penerimaan, tanggapan, apresiasi, pengorganisasian, serta karakterisasi sesuai dengan internalisasi nilai. Yang terakhir ada konotatif, merupakan perilaku di mana individu melakukan sesuatu tindakan terhadap objek. Aspek ini masuk ke dalam tahap bertindak. Perilaku ini merupakan stimulus dalam menghadapi peristiwa. Analisis kasus berita. Warga dan aparat kepolisian Aru Maluku bergotong royong atau melakukan bersih-bersih lingkungan rumah dan masjid di bulan suci Ramadan, agar kaum muslim nyaman dalam beribadah. Lokasi gotong royong berlangsung di Masjid Al-Amanah, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Maluku. Warga setempat membersihkan tumpukan lautan sampah, sampah plastik dibantu oleh aparat kepolisian. Tumpukan sampah ini berada di kawasan Masjid Al-Amanah dan di bawah kolam rumah warga yang berdekatan dengan halaman masjid juga termasuk dibersihkan. Selain itu juga ada pengobatan gratis untuk warga Kepulauan Aru dengan perintah dari Bapak Kapolda dalam rangka bulan Ramadan demi menciptakan lingkungan sehat dan bersih di Kabupaten Kepulauan Aru Maluku. Diharapkan warga bisa bekerja sama dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman. Keterkaitan kasus dengan komunikasi persuasif. Keterkaitan kasus dengan Keterkaitan dengan kasus tersebut adalah kita telah menerima komunikasi persuasif, yang di mana aparat kepolisian mempengaruhi para warga untuk membersihkan tumpukan sampah dan limbah plastik yang mengotori lingkungan sekitar Masjid Al-Amanah. Komunikasi ini merupakan contoh dari komunikasi persuasif, dan kita sebagai warga masyarakat Indonesia sangat wajib memperhatikan lingkungan sekitar agar kita bisa lebih nyaman, sehat, dan tentram, di mana kita dapat terbebas dari sampah yang berserakan dan terhindar dari lingkungan yang kumuh. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan dengan mengikuti kegiatan seperti bergotong royong ataupun bekerja bakti dengan warga sekitar untuk menjaga dan merawat lingkungan. Dengan demikian, menjaga kebersihan itu adalah salah satu cara untuk mencegah banjir dan terbebas dari berbagai penyakit.
Selanjutnya, keterkaitan kasus berdasarkan 3 komponen dalam komunikasi persuasif. Yang pertama adalah tahap kognitif. Tahap ini perilaku individu di mana mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Pada kasus ini, para warga melihat banyaknya tumpukan sampah dan limbah yang berada di sekitar masjid, membuat lingkungan menjadi kumuh, tak sehat, dan memiliki bau yang tak sedap. Sebagaimana masjid adalah tempat orang muslim beribadah dan sudah seharusnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya adalah afektif. Pada tahap ini, afektif berkaitan dengan tanggapan atau perasaan. Pada kasus ini, dengan objek tumpukan sampah dan limbah yang mengenang di sekitar lingkungan masjid menuai tanggapan dari aparat dan warga Aru Maluku yang memutuskan untuk membersihkan lingkungan masjid dengan cara bergotong royong. Dan aparat memberikan pengobatan gratis untuk para warga yang mengidap penyakit. Lalu yang ketiga adalah konotatif. Pada tahap ini, di mana individu melakukan suatu tindakan terhadap objek. Nah, dengan arahan dari aparat dan warga sekitar, mulai membagi tugas untuk membersihkan lingkungan masjid. Ada yang membersihkan bawah masjid, ada yang membersihkan luar masjid, dan membersihkan bagian dalam masjid. Dengan bergotong royong, membersihkan lingkungan masjid membuat pekerjaan terasa lebih mudah dan cepat, serta bagi warga yang mengidap penyakit disegerakan untuk menghadiri posko pengobatan gratis. Baik, dengan lingkungan yang bersih dan sehat akan membawa dampak baik untuk kehidupan warga Aru Maluku dan warga dapat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dengan nyaman dan indah karena sudah tidak ada tumpukan sampah dan wangi yang tak sedap. Baik, selanjutnya ini adalah berikut cuplikan dari video berita yang kelompok kami ambil. Ramadan. Warga dan aparat kepolisian Aru Maluku melakukan bersih-bersih lingkungan rumah warga dan masjid di bulan suci Ramadan ini. Aksi ini untuk memastikan kaum muslim dapat nyaman saat beribadah di masjid, khususnya di bulan Ramadan. Aksi bersih-bersih sampah ini berlangsung di Masjid Al-Amanah, Kelurahan Siwa 5, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Personel polisi yang dibantu warga setempat berusaha membersihkan tumpukan lautan sampah plastik yang sudah menahun menumpuk di kawasan masjid. Pembersihan sampah plastik juga dilakukan di bawah kolam rumah warga yang berdekatan langsung dengan halaman masjid. Selain aksi bersih-bersih, Polres Kepulauan Aru juga menggelar pengobatan gratis kepada warga. Ini di Kabupaten Kepulauan Aru ini kami melaksanakan sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda terkait persiapan ataupun kegiatan dalam rangka Ramadan. Jadi salah satunya adalah pembersihan ataupun survei di masjid-masjid. Dan kami tambahkan sedikit dengan pengobatan gratis kepada masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan bersih-bersih ini, warga setempat bisa dapat melanjutkan dan menciptakan lingkungan sehat dan juga bersih. Dari Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Latif Madilis, TV One mengabarkan. Tips menjaga lingkungan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membiasakan diri membuang sampah di tempatnya, memisahkan sampah organik dan non-organik, menyapu dan mengepel lantai secara teratur, membuang sampah yang sudah tidak terpakai, tidak membakar sampah, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, mengurangi sampah.
Kesimpulannya, dengan mempelajari dan menerapkan komunikasi persuasif, kita dapat mempengaruhi orang lain dan menegaskan serta mengubah perilaku komunikan. Dalam kasus ini, komunikasi persuasif dapat mempengaruhi dan mengubah tanggapan warga untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan dan menjalani hidup dengan nyaman dan sehat. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.